Oke guys, selamat datang kembali di channel Imam Budi. Dan pada video kali ini ya, kita mau ngebahas tentang sebuah instastory yang diposting oleh Ical Muhammad pada instastory-nya guys. Karena menurut gue ini cukup menarik untuk dibahas guys ya. Dan mungkin banyak orang yang juga punya pikiran yang seperti itu guys. Oke ya, langsung saja kita coba baca story-nya. Ya, ini adalah sebuah komenan dari seorang yang komen di postingan Ical Muhammad guys. Oke, langsung saja kita baca story-nya guys. Jangan iri, jangan dengki dengan rezeki orang lain ya. Hidup itu jangan pernah mengusik orang lain. Perasaan Anda juga pernah trading ya. Saya bukan pemain trading tapi risih melihat orang yang suka ngusik ketenangan orang lain. Mau judi atau enggak, padahal itu bukan urusan kita ya. Kenapa harus sewot? Nah, terus Ical juga membalas ya. Oke, ya mulai sekarang kalau melihat kecurangan di publik, diamin ya guys ya. Pemerintah melakukan korupsi, diam. Ya, penipuan travel diam, investasi bodong diam, robot scam diam, ada judi online juga diam. Ya, pokoknya diam aja. Nah, terus bawahnya lagi ada, kamu kok gitu sih Cal ya, biarin aja sih, itu urusan orang mau pakai cara apa, cari duit ya, mutusin rezeki orang namanya. Ya, kamu rugi atau tidak kan bukan salah mereka, bukan apa-apa. Sekarang di belakang kamu ada dekengan kuat, tapi yakin deh yang punya binomo itu lebih kuat. Takutnya sekarang malah kamu dimanfaatin, ujung-ujungnya kamu yang kenapa-napa. Oke, maaf bukan ikut campur, tapi takut imbasnya saja ke kamu gitu loh. Ya, ini sebenarnya ada sedikit perhatian sih sebenarnya ke Ical, cuman memang kalau menurut gue sih kurang setuju dengan apa yang dia tulis gitu ya. Gue sebenarnya pengen ketawa gitu ya melihat apa yang dia tulis di kolom komentarnya Ical gitu ya. Tapi justru gue miris melihat orang yang berpikir seperti ini ya. Kalau kita melihat sebuah kejahatan publik terus kita diam saja, itu bangsa ini mau jadi apa ke depannya? Oke, begini ya. Pertama mungkin kita ambil sebuah contoh kecil di sebuah kegiatan perjudian di kampung gitu ya. Yang pemainnya itu hanya beberapa orang saja, itu sudah menjadi hal yang cukup meresahkan bagi warga. Ya mungkin warga gak bakal tinggal diam untuk memberantas kegiatan perjudian tersebut guys. Karena ditakutkan banyak anak-anak muda yang ikut terjerumus dalam kegiatan perjudian yang jelas-jelas itu adalah melanggar agama dan hukum negara guys. Nah, kalau kita diam melihat kegiatan seperti itu, maka sama saja kita membiarkan ya perbuatan melanggar hukum yang berada di sekitar kita guys. Dan kita membiarkan generasi kita itu rusak karena ketidakpedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, gue justru salut sama Ical Muhammad ya, karena keberanian Ical Muhammad yang membongkar kegiatan judi online yang dibungkus dengan trading maupun investasi tersebut ya. Karena apa? Kalau tidak ada yang membongkar dan speak up tentang ini, maka akan semakin banyak generasi bangsa yang terjebak dalam investasi bodong tersebut guys. Dan akan semakin besar lagi kerugian-kerugian yang bakal dialami oleh orang-orang nantinya gitu. Nah, sudah berapa banyak orang yang menjual aset-asetnya untuk main binary option. Kemudian sudah berapa banyak orang yang terlilit hutang karena main di binary option, baik hutang di pinjol maupun di hutang di bank gitu. Nah, dan banyak orang yang sudah masuk ke dalam binary option, banyak dari mereka yang deposit berulang kali karena untuk mengembalikan modal yang sudah loss guys. Dan nyatanya bahwa bukannya modalnya kembali, tapi nyatanya malah mereka lebih dalam lagi ruginya. Nah, gue yakin sebagian besar orang yang main binary itu karena tergiur dan ingin cepat kaya seperti influencer-influencer yang katanya itu kaya dari hasil trading. Tapi nyatanya bahwa influencer yang memamerkan hartanya, kemudian dia mengajak orang-orang untuk bergabung dalam grup VIP-nya ya dengan minimal deposit. Lalu mereka juga mengajarkan bagaimana cara trading yang benar dan sebagainya. Nah, dengan melihat keberhasilan mereka, banyak orang-orang yang berpikir bahwa mereka bisa kaya dari trading, kenapa gue gak bisa gitu. Akhirnya mereka banyak yang terjun ke binary option untuk mendapatkan cuan lebih cepat gitu ya, agar mendapatkan kekayaan yang lebih cepat. Nah, tapi permasalahannya adalah ternyata mereka itu bukan kaya dari hasil trading, tapi dia mendapatkan kekayaan itu hasil dari program afiliasinya ya, yang ternyata afiliator ini mendapatkan keuntungan hingga 70% dari orang yang loss. Nah, apakah ini bukan termasuk sebuah penipuan? Ya, ini adalah sebuah kejahatan yang cukup masif menurut gue, karena kejahatan yang dibungkus seolah-olah ya dengan investasi dan mereka itu menikmati hasil dari penderitaan orang gitu ya.
Jika ada orang yang mengetahui hal ini kemudian dia diam dan membiarkan hal seperti ini itu tetap berjalan dan membiarkan banyak orang yang terjebak dan mengalami kerugian semakin besar, ini lebih jahat dari afiliator binary option, guys. Nah, apa yang dilakukan Ical itu menurut gue perlu diapresiasi, guys, karena dia telah berhenti jadi afiliator karena telah mengetahui bahwa di dalamnya itu ada kecurangan dan ada sebuah kejahatan yang perlu dihentikan gitu ya. Dan dia berani mengungkap sebuah kejahatan yang banyak orang tidak menyadari jika mereka itu telah tertipu, guys. Ya, dan yang tertipu itu bukan orang satu RT, bukan orang hanya satu kelompok orang saja, tapi banyak orang di seluruh Indonesia, guys. Dan hal seperti ini tuh nggak bisa didiamkan. Ya, hal ini harus di stop di Indonesia dan para afiliatornya itu harus benar-benar diproses hukum, ya diproses sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Nah, dan kedepannya itu tidak ada lagi penipuan judi yang berkedok trading seperti ini, guys, karena ini berbahaya bagi bangsa Indonesia kedepannya, guys. Dan buat para orang yang masih berpikir bahwa binary option ini adalah sebuah trading atau sebuah investasi, tolonglah sadar gitu ya, dan jangan pernah mengajak-ajak orang untuk ikut main, apalagi kalian membagikan link afiliasi dan untuk mendapatkan untungan untuk diri sendiri, guys. Nah, meskipun binary itu gak bakalan hilang di Indonesia gitu ya, tapi setidaknya atas kasus ini ya kita bisa memberikan pemahaman untuk warga Indonesia ya bahwa binary itu dilarang dan bukan platform trading maupun platform investasi, guys. Nah, kenapa Bobon Santoso dan Dr. Tirta itu war-war di medsos dan menyenggol beberapa afiliator binary option? Ya karena mereka itu punya follower yang besar ya, punya dampak yang besar jika mereka bersuara. Dan termasuk salah satu anggota DPR itu juga bersuara tentang masalah ini, guys ya, karena ini adalah masalah yang cukup serius dan harus diselesaikan ya untuk menyelamatkan generasi bangsa ini, guys. Oke, mungkin ini yang dapat gue sampaikan ya terkait dengan kasus-kasus binary option, dan mudah-mudahan ini sedikit memberikan pemahaman untuk kita ya tentang kasus binary option ini. Dan jika kalian punya pendapat tentang video ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya, terkait dengan kasus-kasus binary option yang sedang bergulir, guys. Oke, thank you buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu di video berikutnya.